Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian melalui ibadah online Gereja Kristus Tuhan Jemaat 3 pada hari ini. Mari dalam ibadah online ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk mempersiapkan diri masing-masing dengan baik. Ajaklah seluruh anggota keluarga kita untuk ikut beribadah. Bersikaplah yang baik, sopan, dan jangan lupa matikan semua notifikasi gadget kita, supaya kita bisa fokus beribadah kepada Tuhan. Judul khotbah hari ini adalah Bukan Lagi Hamba, yang akan disampaikan oleh Pendeta Budi Mulyono dari STT Saat. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini menolong kita memahami status dan konsekuensi yang melekat pada diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan di dalam Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, ada beberapa info penting yang perlu kita perhatikan bersama. Gereja Kristus Tuhan Jemaat 3 memiliki beberapa online service yang ditayangkan secara rutin. Bagi sobat muda JRC dan remaja Sion Teens, mari kita tetap menjaga dan memelihara kerohanian kita dengan mengikuti JRC Pastoral Message yang akan ditayangkan melalui channel YouTube ataupun podcast Spotify Joy Reform Community setiap Sabtu pukul 5 sore. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak yang masih kecil, mari ajaklah anak-anak kita untuk mengikuti Children Service yang diadakan setiap minggu pukul 8 pagi di channel YouTube kita. Bagi para remaja, mari ikut di dalam Zion Teens Online Fellowship yang diadakan setiap minggu pertama dan ketiga pukul 5 sore. Mari kita bertumbuh bersama melalui komunitas ini. Kemudian yang terakhir, Gereja Kristus Tuhan Jemaat 3 juga mengadakan persekutuan doa online yang diadakan setiap hari Selasa pukul 6 sore melalui Zoom meeting. Untuk informasi lebih lengkap, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi kontak person yang tertera di layar kita. Demikian pengumuman hari ini, mari kita mengambil sikap berdiri. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita. Kita bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita mengawali ibadah kita dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita dari awal sampai akhir. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 15 ayat pertama dan kedua berkata, Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam dalam gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan berkata bahwa Allah kita adalah Allah yang penyayang, penuh kasih, panjang sabar, dan setia. Oleh karena itu mari kita saat ini, kita mau naikkan suara kita untuk memuji dan memuliakan kasih dan kebaikannya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu
sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita datang ke hadirat-Nya. Kita mengakui segala dosa kita, segala isi hati dan pikiran kita. Karena Dialah yang menanggung segala dosa-dosa kita. Yesus, Sobat yang sejati. Yesus, Sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap hal ku boleh bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah. Bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Bila ada pencobaan dan bimbang di hatiku, ku tak akan putus asa, pada Tuhan berseru. Tiada yang seperti Yesus yang mau tanggung susahku. Yesus kan menguatkanku. Ku berdoa padanya. Ku berdoa padanya. Bapak Ibu Saudara, hidup menjadi manusia baru adalah sebuah kehormatan yang dianugerahkan Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Karena itu firman Tuhan berkata di dalam Efesus 4 ayat 22 dan 24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.
Mari kita berdoa kepada Tuhan dengan kerinduan hidup kita diperbaharui oleh Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu ya Tuhan, yang boleh mati bagi setiap kami, sehingga kami boleh memperoleh anugerah keselamatan di dalam Engkau. Ampuni kami ya Bapa, apabila di dalam anugerah yang telah kami terima, kami masih mendukakan hati-Mu Tuhan. Kami masih berbicara sesuatu yang berdosa di hadapan Kau ya Tuhan. Kami masih berpikir pikiran yang berdosa di hadapan Kau ya Tuhan. Bahkan ketika kami memperlakukan orang lain, kami memperlakukan mereka tidak sesuai dengan apa yang Kau ajarkan bagi setiap kami. Karena itu ya Tuhan, kami datang kepada Engkau dengan satu kerendahan hati untuk memohon pengampunan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan boleh mengampuni kami ya Tuhan, dan ajar kami agar kami memiliki satu kerinduan untuk selalu memperbarui kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam doa ini juga ya Tuhan, kami mau mengingat orang-orang yang saat ini ya Tuhan di masa-masa pandemi ini. Ada banyak dari mereka yang bergumul dengan kehidupan mereka. Ada banyak mereka yang bergumul dengan kesehatan mereka, pekerjaan mereka, bahkan keluarga mereka. Kami berdoa ya Tuhan, Kau terus menyertai kehidupan mereka. Kau terus memberkati mereka. Bahkan dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, Kau berikan berkat-Mu Bapa, sehingga mereka boleh melanjutkan hidup mereka dengan baik. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pemerintah. Di dalam kondisi pandemi ini ya Tuhan, pemerintah berupaya di dalam menangani kondisi pandemi ini agar vaksin yang sedang ditunggu-tunggu oleh orang-orang masyarakat Indonesia ya Tuhan boleh segera didapatkan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau tolong pemerintah. Bahkan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah di dalam memulihkan kondisi ekonomi Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya ada langkah-langkah tepat yang diambil oleh pemerintah, sehingga sungguh seluruh rakyat Indonesia, bahkan seluruh bangsa ini ya Tuhan, boleh mengalami pemulihan di dalam ekonomi mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang boleh kami naikkan di hadapan Kau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai umat yang telah diampuni oleh Tuhan, mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru kita yang diambil dari Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Mari tetap dengan sikap berdiri, bersama dengan umat percaya di seluruh muka bumi dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Mari kita pujikan lagu ini sekali lagi. Berdoalah padanya.
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, salam kenal, saya Budi Mulyono. Saya melayani di STT Saat di bagian kemahasiswaan. Hari ini kita akan bersama merenungkan Allah yang adalah Bapa kita menghendaki supaya kita menyadari kita adalah anak-anaknya, bukan lagi hamba. Mungkin menjadi pertanyaan buat kita, apakah salah menyebutkan hamba Tuhan? Ada kesalahpahaman yang perlu dikoreksi. Kita bersama akan menggumulinya. Selamat beribadah kepada Allah, Bapa kita. Kita bersama berdoa. Bapa di sorga, kami anak-anak-Mu ingin mendengar dan merenungkan tentang isi hati-Mu. Apa yang sudah tertulis tidak akan menjadi huruf-huruf yang mati, melainkan menghidupkan roh kami untuk tidak lagi dikuasai oleh roh perbudakan. Berbicaralah, kami siap untuk merenungkan dan menggumuliakan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sekalian berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan Galatia 4 ayat 7 dalam dua versi. Yang pertama adalah versi terjemahan baru resmi Lembaga Alkitab. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Satu lagi adalah terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sangat mirip. Jadi kalian bukan lagi hamba melainkan anak. Dan karena kalian anak Allah, lebih progres, lebih maju, lebih meyakinkan lagi. Kalau tadi versi terjemahan baru itu memberikan penekanan andaikan engkau. Jadi sekarang apakah engkau cuma dalam andai-andai? Maka Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang disediakan untuk anak-anaknya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan dikatakan yang berbahagia adalah mereka yang bukan hanya mendengar, melainkan melakukannya dalam kehidupan setiap harinya. Haleluya. Aku kan anak percobaan. Kalimat yang menusuk dalam, meluncur dari mulut anak pertama saya ketika dia masih kecewa dengan papanya. Saya selalu merasa kekurangan waktu untuk dia. Pernah kami bermain papan monopoli, lalu ada telepon 5 menit setelah kami menggelar papan itu. Seketika anakku bergumam, "Papi," sembari membereskan papan monopolinya. Andai kata waktu itu bisa diulang, saya akan menjawab telepon itu dengan menawar, "Bisa enggak 1 jam lagi saya ke sana?" Saya mungkin mirip dengan perkataan anonimus begini. Bermain bersama anak lelakiku membuang waktu. Sebaliknya, dia berkata, "Wah, asik bermain dengan papaku." Saudara-saudara, ternyata bagi anak saya, perhatian saya adalah statusnya. Kehadiran saya bermain dengan dia adalah statusnya. Ketika berbicara dengan tatapan mata penuh cinta kasih adalah statusnya. Ketika mengiyakan atau bahkan menolak permintaannya dengan penjelasan yang memadai adalah statusnya. Saudara, betapa pentingnya status anak. Di masa kini mendeteksi kondisi seseorang sangat mudah. Cukup dengan memperhatikan statusnya. Suatu kali saya upload foto jalan-jalan pagi saya di status WA. Dalam 1 menit 60 viewer. Hampir setiap jam saya khusus membuka status itu. Ya rada gila juga ya. Pengen tahu berapa viewer terakhir. Lalu apa perasaan saya? Bangga. Wah, elek-elek gini lumayan. Betapa pentingnya status itu. Ia menggambarkan siapa dirinya. Inilah inti Injil yang sesungguhnya. Ya begini, Injil itu mengembalikan status kita sebagai anak Allah. Adam dan Hawa hadir sebagai anak Allah. Dia menggambarkan bapaknya yang bijaksana, bisa mengatur dan merawat taman yang begitu indah, sedemikian menjanjikannya. Dia bapak yang berwibawa, memberi nama semua binatang. Tapi sayang, dosa merusakkan status itu. Dan konsekuensinya adalah, kita tahu sama-sama, kekacauan.
Lalu Taurat terbit supaya manusia paham aturan hidup sebagai anak Allah. Ada 10 larangan primer. Kemudian ada aturan beribadah dan persembahan. Ada kode etik hidup di dalam lingkungan yang terbuka. Panduan cari pasangan hidup juga diatur. Tapi ratusan tahun dijalani tetap saja gagal. Usaha untuk berstatus sebagai anak Allah dengan Taurat ternyata tidak berhasil. Manusia terus diperbudak. Diperbudak oleh dosa. Itu kita sudah jelas tahu. Tapi ada ironi yang lain. Dengan pola diperbudak yang sama, manusia justru bisa memperbudak dirinya pada hukum Tuhan. Aneh sekali. Tapi ini fakta. Dan repotnya memperbudak orang lain untuk hukum itu. Sampai akhirnya kehilangan kasih daripada hukum Tuhan. Gegara seorang ahli Taurat mencobai Tuhan Yesus soal hidup kekal, maka Yesus segera mengangkat isu sok sucinya para imam dan orang Lewi yang menghindari korban perampokan di tengah jalan. Sementara pekerjaan dan hidupnya ada di area spiritual, tapi sekaligus memadamkan kasih untuk berkorban. Antara status dan konsekuensi sebagai anak Allah sudah tidak karu-karuan. Akibatnya Taurat sudah berubah jadi kutuk. Nah memang Ulangan 27 ayat 26 mengatakan, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini. Tapi jangan buang kata berikutnya, dengan perbuatan. Jadi lengkapnya, firman Tuhan tadi katakan terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Jadi maksudnya orang yang terkutuk adalah orang yang mengerti, bahkan mungkin hafal dengan akurat, dan mampu menunjukkan pelanggaran orang lain, tapi sayang. Sayang sekali Taurat itu hanya di otak dan di bibir waktu dia menegur orang lain. Para ahli Taurat memang pas untuk dijuluki kuburan putih. Oleh karena mereka hanya mengajar tapi tidak melakukan. Apa yang didengar beda dengan apa yang dikerjakan. Teori dan praktek sungguh berjarak, tak terseberangi. Tuhan kita pun mengatakan ikuti ajarannya, tapi jangan kelakuannya. Ahli Taurat menargetkan standar duniawi untuk kaliber rohani. Aneh sekali kan? Standar duniawi dipakai untuk hal-hal yang sifatnya rohani, yaitu berhasil karena usaha sendiri. Kalau bisa mengerjakan dengan tepat 613 mitzvot, maka dia sudah dinilai sempurna, aman ke sorga, gitulah kira-kira. Pada akhirnya akan merasa tidak perlu lagi Allah. Walaupun pakai alasan hukum dari Allah. Ini ironi. Taurat telah dihilangkan relasi dengan pemberinya. Dan ini mempengaruhi gereja Galatia. Dan mungkin juga bahkan sampai kita sekarang. Ada mungkin di antara kita yang takut dihukum Tuhan karena tidak bisa beribadah. Tidak punya kuota, takut salah, ngeri sekali kalau tidak bisa beribadah. Nah, tampaknya benar, tapi menyesatkan. Kenapa? Karena bukan seharusnya takut dihukum Tuhan karena Anda ikut beribadah. Kenapa kok bukan begini? Sedih, aku nggak bisa beribadah bersama dengan saudara-saudara yang lain, bersekutu dengan Tuhan. Bukan ketakutan untuk dihukum. Sekejam itukah Allah akan menghukum orang yang absen ke gereja? Waktu dulu onsite atau nanti? Atau sekarang nggak bisa online tepat waktu streaming atau waktu ini ditayangkan perdana? Waduh, enggak persis jadwalnya yang ditentukan oleh gereja. Apalagi kalau itu karena sakit. Sekejam itukah Allah menghukum orang yang tidak bisa beribadah karena alasan-alasan ini? Lalu ada orang yang berduka, lalu ada kehalangan-halangan yang lain yang tidak bisa disebutkan. Sekejam itukah? Kesalahpahaman ini nggak bisa lagi dipertahankan. Kalau begitu, apakah Yesus memang sedang bermain drama ketika ia memerintahkan bangkit, berjalan, dan angkat tilamnya di pinggir kolam itu?
Dia tidak sedang bermain drama, dia justru sedang mengoreksi kesalahpahaman ini. Jadi kita mengerti sekarang kenapa orang Yahudi berniat membunuh Tuhan. Karena mereka lebih takut kepada aturan. Aturan agama telah menjadi Tuhan mereka. Bukan Tuhannya yang mengatur mereka, tapi aturannya. Gila nggak? Untung saudara dan saya nggak hidup di masa itu ya. Tapi mungkin sekarang kita juga mengalami ketakutan serupa. Saudara, pada akhirnya status mereka sesungguhnya telah memerintahkan keadaan yang seharusnya tidak demikian. Keadaan yang seharusnya juga tidak dalam kondisi yang penuh dengan ketakutan-ketakutan semacam ini. Saudara-saudara, biar kasih setia Tuhan yang terus menolong kita di dalam mengerti akan kehendak Tuhan yang terus-menerus Tuhan sedang bekerja di dalamnya. Takut dihukum karena Tuhan jelas salah. Status mereka sesungguhnya telah memerintah hidup mereka. Status mereka dinilai agamais, itu mereka menjadi puas. Tapi puaskah Tuhan dengan semuanya ini? Sama sekali tidak. Tidak ada kasih di dalam ketundukan semacam itu. Atau mungkin ada yang bilang begini, ini kan cuma dosa kecil. Nah, kalau itu serius, kamu mesti hati-hati. Wah, ini bahaya sekali saudaraku. Allah bisa salah hitung karena dosa terlalu bervariasi ukurannya. Spekulasi kosong semacam ini jangan dikembangkan ya. Jangan dikembangkan jadi pedoman kita sebagai anak Allah. Bukankah hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak? Dan di mana dosa bertambah banyak, perhatikanlah, di sana kasih karunia makin berlimpah-limpah. Ini rumusnya Tuhan. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa atas kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Seakan anugerah tidak lagi dapat ditemukan dalam hukum Allah. Karena orang-orang yang telah menstimulasi sedemikian rupa sehingga kesan itu hilang. Pemberi hukum mengubah hukum tertulis yang mematikan jadi pribadi yang menghidupkan, itu Kristus. Dialah yang memberi hukum, tetapi dia sendiri melihat bahwa ini sudah diselewengkan. Maka dia mengubah, Bapa mengutus anaknya. Anaknya sendiri diutus untuk mengubah status kita semua. Hanya dari dia akan datang jalan keluar untuk mengembalikan status yang rusak, yakni status sebagai anak Allah. Sekali lagi saudara-saudara, Injil itu soal status kita sebagai anak Allah. Injil dipertandingkan terhadap Taurat. Jika Taurat mengurung di bawah dosa, maka Injil membebaskan dari cengkeraman dosa. Taurat menuntut kesalahan, Injil melahirkan pembenaran. Taurat mematok status hamba, Injil memeteraikan status anak. Guru-guru Yahudi meyakinkan bahwa kita ini hamba Allah. Mereka berpatokan pada sebutan Musa sebagai hamba Allah. Sebagai seorang hamba kepada tuannya. Apa yang disuruh Allah sebagai tuannya Musa kerjakan. Bahkan dengan sangat tepat Musa kerjakan. Maka dia sampai dicatat Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Ini sungguh ketaatan yang luar biasa. Ketaatan seorang Musa yang totalitas menempatkan Allah sebagai tuannya dan dirinya sebagai hambanya. Saudara, konsep ini bagus sekali, tapi guru-guru Yahudi salah paham. Guru-guru Yahudi menyamaratakan sikap penyerahan diri Musa dengan sikap budak yang tidak jelas apa yang diharapkan dari apa yang dia lakukan. Padahal sikap Musa jelas, berpengharapan yang luar biasa. Musa menempatkan diri sebagai hamba yang mengerjakan apa yang dijanjikan Tuhan untuknya dan bangsanya. Sekali lagi salah paham yang terus diajarkan namanya penyesatan. Bisa dibayangkan seperti apa resiko seorang budak yang mengerjakan hari ini dan tidak tahu apa yang dikerjakan dan dipercayakan kepadanya itu. Konsekuensi seorang yang dikembalikan statusnya sebagai anak adalah hakikat dirinya kembali normal,
layaknya seorang anak Allah. Ia kembali mewarisi apa yang dimiliki Allah. Ia dimampukan untuk mengatur hidupnya kembali normal di tengah ketidaknormalan. Karena Allah pemilik kuasa, Dia mengatur. Saudara siap untuk hal ini? Saudara diberikan kekuatan untuk mengatur hidup saudara. Ia tidak akan menjadi panik kalau dia anak Allah. Karena pengharapan yang bergaransi itulah membuat Allah yang membuat segala sesuatu, Dia yang akan memberikan kepada kita ketenangan. Ia membiarkan dirinya tidak menjadi bodoh. Karena Allah akan melatih kita dengan hikmat-Nya untuk menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Zaman yang seperti ini sudah sedemikian maju untuk dengan berbagai macam cara kita meraih penyelesaian terhadap masalah-masalah. Tapi kita masih hidup di masa lalu. Kita masih memikirkan dengan cara yang lalu. Anak Allah tidak berhenti di masa lalu. Berjalan terus bersama dengan Dia ke masa depan. Pengharapan itu selalu di depan. Tidak pernah pengharapan di belakang, bukan? Ia akan memiliki bumi, kata Tuhan Yesus. Anak Allah itu akan memiliki bumi, ini konsekuensinya. Karena mencontoh Yesus yang lemah lembut, yang gentle. Kata ini tepat sekali. Karena gentle itu bukan lembek, tapi dia ulet sekali. Dia agile, dia sanggup beradaptasi. Dia sanggup menyesuaikan dengan pejabat tinggi seperti Musa menghadapi Firaun. Tapi dia bisa berhadapan dengan orang-orang yang sangat sederhana. Dan dia tidak menempatkan diri menjadi orang yang hebat di atas orang-orang yang sederhana ini. Dia memang diubahkan. Musa itu keras. Dulu sempat membunuh dalam sejarahnya. Dengan tangannya dia menusuk orang Mesir. Tapi ditolak justru oleh orang yang dibela, bukan? Siapa kamu? Kok mau bela-bela aku? Saudara sakit sekali. Tapi orang ini diubahkan jiwanya. Dia sampai akhirnya yang kasar menjadi lembut. Dia mampu menjadi seorang gembala jutaan orang sekaligus. Saking lembutnya, dia bisa mengkonsultasiin sekian banyak orang, tapi antriannya panjang sekali. Sampai mertuanya mengingatkan, ojo ngono. Yang belakangan bisa tahun depan konsultasi sama kamu. Nah, kalimat ini memang tidak persis di Alkitab ada ya. Ini terjemahan bebas. Tapi sebebas itulah sebenarnya Tuhan ingin membawa kita dalam rencana Tuhan yang besar. Karena itu saudara-saudara, sekarang mari kita tundukkan diri kita sebagai anak. Kita bukan lagi hamba atau lebih lagi budak. Budak dari aturan Allah, bukan. Tapi kita ini anak karena Dia sudah mendelegasikan kepada kita. Karena Allah ingin kita mewarisi semua yang dimiliki oleh Allah. Saya baru menyebutkan beberapa, terlalu sedikit yang bisa disebutkan di sini. Terlalu banyak yang tidak bisa dideklar. Tapi Dia akan memimpin saudara dan saya. Tinggal sekarang bagaimana respon saudara. Mari kita rendahkan hati. Saudara ambil waktu sebentar, berdoa di hadapan Tuhan. Dan saudara membuka jiwa saudara. Saudara mengatakan, ya Tuhan, kalau selama ini aturan-aturan yang aku baca di dalam Alkitab, aturan-aturan yang dikatakan oleh para gembala, penginjil, gereja, telah mengatur aku sedemikian rupa sampai akhirnya aku tidak bisa bertumbuh dengan sehat. Aku kehilangan kasih. Aku tidak mewarisi kemerdekaan yang Allah sebenarnya inginkan. Hari ini ya Tuhan, aku mau mengakui bahwa aku telah salah paham dengan hal ini. Aku bukan budak dari aturan, sekalipun itu aturannya Tuhan yang membuat. Tapi aku adalah anak daripada Engkau sendiri ya Tuhan, yang memberi aturan itu. Betapa mulianya hidupku ketika aku mengetahui akan hal ini, bahwa Engkau memberikan itu untuk aku.
anak-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat menjalani hidup dengan status sebagai pewaris kebaikan Tuhan. Dan sambutlah Bapa yang oleh karena Kristus telah mengutus Roh Kudus untuk tinggal dalam hati dan hidup kita. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai rasa syukur kita atas firman yang telah kita dengar, mari bersama-sama kita pujikan soraklah, haleluya. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh patut bersyukur kepadanya karena kita bukan lagi budak dosa, tetapi kita adalah anak-anak Allah di dalam Kristus Yesus. Mari dengan sikap berdiri, kita kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan kepada Tuhan Tritunggal itu yang layak menerimanya. Doksologi. Jemaat kasih oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan.
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kekuatan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya boleh menyertai engkau, memampukan engkau untuk boleh hidup dalam kemerdekaan di dalam Kristus, memuliakan nama Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.